Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle. Hello sahabat Prodia, I'm Bang Tul. And I'm Mas Gan. Welcome back to Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle. Oke, Mas Gan. Kita sudah berada di episode ketiga. Yes, Dari total 6 episode rangkaian menuju ulang tahun Prodia yang ke-48 Embrace Future Healthcare. Nah, ngomongin masalah Embrace Future Healthcare. Gimana, Mas Gan? Kalau kita ngomongin terkait dengan healthcare ke depannya, future-nya, pasti terkait dengan teknologi dan juga teknologi. Betul. Nah, salah satunya adalah kita kemarin sudah berbicara banyak nih tentang genomik Betul. tentang DNA. Dan kemarin kita sudah ngomongin terkait dengan nutrisi, kemudian terkait dengan gaya olahraga. Betul. Gitu kan. Nah, salah satunya kita juga kemarin sempat ngebahas ya tentang Nyebut sedikit. kulit dan Rambut. atau skin and hair. Nah, kalau Bang Tul sendiri gimana nih masalah kulit gitu ya. Kalau kita tahu kan sekarang tuh lagi pandemi. Betul. Pandemi ini banyak banget orang menggunakan masker nih. Kayak aku Seperti juga kita sekarang menggunakan masker gitu kan. Yes. Nah, kalau penggunaan masker biasanya teman-teman atau sahabat Prodia juga pasti sering ada nih yang kejadian ketika menggunakan masker terlalu lama kemudian akhirnya timbullah jerawat. Jerawat ya. Ya. Ngomong jerawat nih, Mas Gan. Aku mau cerita sedikit. Jadi waktu masa remaja nih, waktu puberti, Asik. aku tuh jerawatan dulu, Mas Gan. Mungkin kalau sekarang agak licin ya. Udah licin ya. Nah, karena pada saat itu aku pakai lidah buaya, aku rajin tuh tiap sore oles pulang sekolah. Wah, ternyata lidah buaya bisa nih membersihkan jerawat. Lalu adikku jerawatan juga. Akhirnya aku menyarankan dia, "Dek, pakailah lidah buaya." Akhirnya dia pakai, oles lidah buaya. ngikutin kakaknya. Tentunya dipotong dulu ya. Jangan pas duri-duri lidah buayanya dioles ke wajah, itu bahaya. Hancur, bahaya banget. sahabat Jadi Prodia. lendirnya ya, cairan itunya setelah dipotong-potong Dalamnya itu, ya kan, dalamnya. Itu Dingin dioles. gitu kan kalau Dingin dipakai. banget. Terus membuat muka jadi kaku. Jadi kalau ngomong, iya, lu udah iya gue udah makan kok gitu. Jadi kaku ngomong. betul Nah, tapi ketika adikku pakai lidah buaya itu, jerawatnya lama hilang ya. Dan aku pun bingung kenapa pada saat aku yang pakai bersih seperti sekarang gitu kan. Tapi kalau adikku nggak tahu butuh waktu yang lebih lama atau mungkin ternyata nggak mempan sama dia pakai lendir lidah buaya itu. Nah, kalau ngomongin tadi ya terkait dengan apa tadi Jerawat. terus pakai lidah buaya gitu kan. Tapi memang benar-benar orang tuh beda-beda ya. Kadang jerawatan, kadang enggak. Kemudian pakai obat yang ini, kadang bisa, kadang Bang Tul bisa, aku nggak bisa gitu. Betul. Nggak usah yang jerawat deh ya. Kita ngomongin rambut nih. Yang paling simpel nih. Mungkin sahabat Prodia juga tahu pasti gitu kan. Aku pakai produk A, nggak rontok nih. Pakai shampoo produk A gitu nggak rontok nih. Mungkin Bang Tul pakai shampoo produk A rontok. Berbeda nggak sih kayak iya. satu, jadi kayak aku punya produk A sendiri, Bang Tul punya produk B gitu kan. Jadi tuh kayak tiap orang tuh kayak beda gitu kan. Apa itu terkait ya karena kemarin kita juga ngobrolin tentang DNA, tentang genom, apakah itu juga Makan berpengaruh cocok-cocok gitu kan. kemarin. Nah, apalagi kalau ngomongin rambut tuh nutrisi rambutnya. Apalagi sekarang nih ya kan, teman-teman sahabat Prodia kan sekarang kita lagi masa bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan pasti kita makan saat sahur atau saat buka puasa. Bang Tul juga ngerasain nggak? Iya. Nah, ketika proses kita hanya makan di buka puasa sama di sahur, Dan kurang ternyata itu tuh 12 jam lebih loh kita nggak iya makan, bener, nggak minum, nggak makan dan ternyata ngefek juga nih di aku nih sahabat Prodia. Ketika siang-siang kadang tuh ya kulit aku tuh jadi kering. Kalau kulit Bang Tul gimana? Kalau aku biasa-biasa aja sih. Cuma kalau letih, lesu, lunglai itu wajar ya karena kurang makan gitu jadinya kan karena kita puasa. Nah, itu kan jadi aneh kan padahal asupan makan kita hampir sama gitu. Kita makan di buka puasa. Waktu sahur juga kita makan. Betul. Gitu kan. Setelah itu kita pasti nggak makan, orang kita puasa gitu kan. Tapi kenapa Bang Tul nggak kering tapi kulit aku jadi kering? Nah itu kan jadi aneh kan. Iya juga. Bertanya-tanya kan pasti kita. Nah daripada kita bertanya-tanya, aku punya temen nih, pakar banget. Banyak banget nih teman Ya, Mas Gani. Mohon maaf, temen aku di setiap penjuru kota tuh pasti ada. Wow. Keren kan? Wow.
Nah, saat ini aku mau hadirkan dong. Boleh. Dia tuh kayaknya lagi terbang tadi. Oh iya. Tapi dalam hitungan ketiga pasti dia Wow, udah nyampe. wow. Coba. Kita coba hitung bareng-bareng teman. Countdown. Countdown. 3. Dari barengan dong, barengan. Dari tiga. 3, 2, 1. Cara. Wow. Halo Kak Giani. Halo. Kak Giani. Kak Giani. Oh, gue udah kenal. Kita gitu. udah kenal. Oh iya, Kak Giani terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir di sini untuk apa nih, Kak Giani? Untuk ngasih tahu kita. Tentunya kan daripada kita tadi debat nih masalah. Oh, kita mau bahas tadi. Bahas banget. Nah, Kenapa tadi? Why tadi? Jerawat, rambut rontok. Nah, semuanya Kak Giani ini pakarnya ini. Mau dikupas tuntas. Tuntas, tapi bukan kulit kita dikupas Bukan kulit. sama Kak Oh, Giani, iya, rambut kita kupas botak. itu ngeri nanti. kali, Mas Gan. Betul. Nah, Kak Giani apa kabar nih? Halo Mas Gan dan Bang Tuh. Ya. Halo, Halo, Kak. halo, Karena Kak kita puasa Giani. Ramadan. Halo, dan juga pandemi ya kan. Betul. Kabarnya baik ya Kak ya? Puasa nih lancar? Lancar dong. Alhamdulillah. Jadi gini Kak Gia, aku sama Bang Tul dari tadi tuh berdebat Bertentang ya ini. kita ya. Perkara kulit, perkara Perkara rambut. kulit sama perkara rambut. Kita tahu bahwa teknologi di semakin hari semakin bagus. Terus kemarin kita juga denger nih Kak, kalau ternyata itu tentang genomik atau gen kita itu juga berpengaruh nih dari kulit dan juga rambut. Nah, aku berbeda pengobatan sama Bang Tul, berbeda juga hasilnya. Nah, kita kan jadi bingung nih Kak. Mungkin Kak Giani punya informasi-informasi yang bisa membuka jalan hidup kita gitu ya kayak. Pikiran kami nih agar terbuka gitu loh, Kak. Oke, jadi betul sih ya tadi yang udah disebutkan sama Mas Gan sama Bang Tul bahwa kok beda-beda ya setiap orang nih kenapa gitu. Kadang pakai produk yang sama tapi hasilnya berbeda. Nah, karena hal tersebut itu memang ada beberapa kondisi yang dipengaruhi oleh genetik atau gen yang ada di tubuh kita. Sebetulnya banyak kondisinya, bahkan termasuk penyakit-penyakit gitu. Nah, termasuk juga kesehatan dan kondisi dari kulit dan rambut gitu. Oh. Kalau Aku siapa dulu nih? langsung Sweet, antusias. sweet. Langsung antusias. Aku antusias mau Antusias nanya. tuh boleh karena Bang Tul antusias. Tadi udah mulai silakan, Bang Tul. dibuka dengan penjelasan, aku jadi muncul lagi pertanyaan. Asik. Silahkan. Jadi gini, Kagian. Apakah ada pemeriksaan yang bisa mengetahui faktor genetik itu dengan hubungannya dengan kulit dan rambut tadi? Ya, jadi kebetulan nih di Prodia sendiri kita sudah menyediakan pemeriksaannya. Apa itu? Pemeriksaaannya itu namanya Prodia Skin and Hair Genomics. Skin and Hair Genomics. Jadi tahu apakah aku botak? Ya, Nantinya aku prediksi kulit risiko gitu. secara genetik apakah nanti Mas Gan akan menjadi botak ataukah tidak gitu. Dari Apakah situ- berjerawat parah atau tidak, seperti itu. Menarik. Oh. Menarik sekali ya kalau kita ngomongin terkait ternyata tuh ada gitu guys, pemeriksaan tentang skin and hair Betul. yang tadinya impossible jadi possible gitu. Iya, dengan Prodia Skin and Hair Genomics. Tapi kayaknya Iya. Mas Gan ini perlu dikupas tuntas lagi tentang Prodia Skin and Hair Genomics. Nah iya pasti dong. Jadi kira-kira kalau kita periksa Prodia Skin and Hair Genomics itu hasilnya gimana? Informasi seperti apa kan? kita Nah dapat? sebelum ngomongin hasil kayaknya kita perlu tahu apa sih sebetulnya dituntas dulu dong itu masih skin and kurang. hair Oh, genomics iya. kurang kayaknya. Itu apa gitu Gatel langsung pengen Gatel penasaran dong. gitu, langsung penasaran. Betul dengan penasaran hasil banget. tadi. Tapi Bang Tul perlu penasaran tahu kan? perlu tahu dulu ya lebih Iya dalam dong. tentang Prodia Skin and Hair Iya, Genomics betul. ini. Oke. Oke, jadi Prodia Skin and Hair Genomics itu merupakan suatu pemeriksaan berbasis genomics yang dapat dilakukan gitu oleh hampir semua orang ya. Dan itu terdiri dari 3 chapter gitu. Chapter 3 chapter Iya. 3 chapter. Nah Kak dia satu chapternya berapa episode Kak? Kebetulan karena kita masa pandemi nih nonton mulu kan. Nonton mulu nih. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai 10 chapter tuh kan. Oke, jadi beda ya, bukan Beda. chapter yang isinya Beda. episode-episode Oke. seperti yang kalian tonton. Oke. Tapi memang chapter yang isinya itu adalah subchapter dari apa saja sih yang diperiksa, apa saja sih yang dianalisis gitu.
Tapi kok dari 3 chapter tadi itu chapter apa aja sih? Kak Ya, Gia? jadi 3 chapter tersebut itu ada chapter skin Oke. yang pertama, kemudian chapter hair untuk rambutnya, dan juga yang ketiga adalah chapter skin and hair nutritional. Oh. Jadi selain menganalisis kulit, rambut, dan juga kecukupan nutrisi bagi kulit dan rambut. Gitu. Oke. Berarti nggak cuma kita periksa kulitnya aja ya Kak ya. Kulit juga diperiksa, rambutnya juga diperiksa. Kemudian nutrisi dari kulit dan juga rambutnya pun juga diperiksa. Betul. Lengkap nggak? Lengkap. Bagus banget. Nah, Nah, tadi kalau Bang Tul kan nanya tuh. Iya. Tadi udah Tentang jelas hasil kan tadi ya? hasil. Oh Iya, ini ini. hasilnya gimana nih Kak? Oh. Hasil pemeriksaan itu bakal kayak gimana? Nah, jadi mungkin kalau sahabat Prodia yang udah pernah periksa lab gitu ya, pasti mendapatkan hasil dari lab itu misalkan 1 atau 2 lembar atau 3 lembar gitu. Nah, beda untuk Prodia Skin and Hair Genomics ini hasilnya sampai puluhan lembar berupa buku. Buku. Wow. Iya, buku laporan yang sangat komprehensif Oke. gitu. Dan itu bisa dijadikan pedoman oleh sahabat Prodia semua untuk memilih mana perawatan kulit yang cocok, Oke. mana perawatan rambut yang cocok, Oke. nutrisinya harus seperti apa, dan itu semua personalize. Personal. Oh, Ya, khusus buat khusus untuk orang tersebut saja. Yang Misalnya melakukan pemeriksaan. Bang Tul periksa itu hasilnya hanya untuk Bang Tul saja. Oh. Mas Gan periksa hanya untuk Mas Gan saja, nggak bisa ditukar. Gitu. Nggak bisa ya bisa kalau- disamakan. Kalau gini ya kayak aku periksa nih Kak, kemudian oh udah tahu nih kayak gini, oh masalahnya seperti ini, berarti nanti saya beli obatnya seperti ini ke dokter. Betul. Buat Bang Tul nggak bisa ya karena Betul. biasanya kan kadang kayak gitu kan, oh aku sama nih masalahnya apa, jerawat, terus kita ke dokter, ternyata ketika ke dokter oh ini masalah jerawat seperti ini, aku kasih obat nih. Nah kemudian ternyata obatnya dibeli sama gitu kan dengan orang lainnya, tetapi ternyata memang ujung-ujungnya juga Beda Beda. gitu ini gitu efeknya. kan. Tuh, karena memang ya setiap orang pasti memiliki faktor genetik terhadap kondisi kulit dan rambut yang berbeda. Jadi tentu saja perawatannya juga dibutuhkan yang berbeda juga gitu, supaya lebih sesuai atau lebih tepat sasaran untuk setiap orang. Makin lebih ini ya, mudah kita mencari tadi kosmetik atau sampo atau tadi buat ngobatin jerawat tadi. Cocoknya buat kita tuh apa, Mas Gan? Betul. Nah, kalau kita kan udah tahu nih pemeriksaannya seperti itu. Nah, bagaimana nih caranya untuk melakukan pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomics? Jangan skin dong. Skin and hair Mohon genomics. maaf, orang Indonesia asli ya. Skin ya kan? Gimana sahabat Prodia? Bener nggak? Ya, jadi untuk pemeriksaannya atau misalnya seperti apa pemeriksaannya sebetulnya sama. Untuk sahabat Prodia yang sudah biasa periksa di laboratorium sama. Jadi hanya diambil sampel dari darah vena, kemudian nanti dianalisis di kita punya Prodia Genome Center di Jakarta. Dan nanti hasilnya akan berupa hasil yang komprehensif, berupa buku. Itu di dalamnya udah sangat lengkap sekali. Ada tadi ya 3 chapter, ada 6 subchapter dan 33 trait yang dianalisis. Nanti setiap traitnya juga nanti ada general information, kemudian juga nanti ada gennya apa saja yang dideteksi, kemudian hasilnya apa, dan yang terpenting nih dari hasil tersebut adalah ada rekomendasi. Rekomendasi kayak gimana tuh Kak Gia? Nah, jadi rekomendasinya juga terbagi menjadi 3. Oke. Ada rekomendasi lifestyle, misalnya harus pakai baju seperti apa, atau harus sering berjemur kah, atau tidak boleh berjemur. Kemudian juga ada rekomendasi treatment, cocoknya dengan formulasi apa, misalnya sunblocknya seperti apa, atau pelembabnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah rekomendasi diet. Jadi makanan juga dikasih diet. tahu. Makanan yang cocok untuk Bang Tul itu apa, untuk Mas Gan itu apa, kandungan-kandungan apa saja yang harus dihindari atau yang harus diperbanyak. Berarti diet ini ada hubungannya juga dengan kulit dan rambut seperti itu. Betul. Karena tadi ya ada nutrisi juga Bang Tul. Oh iya, new insights nih buat aku Iya Bang. bener. Iya. Nutrisi itu nggak cuma dari nutrisi tubuh kita, tapi ternyata nutrisi dari rambut dan juga kulit pun ada gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya ada sedikit ya pertanyaan yang menggelitik sih. Tadi kan ada nih sempat Kak Gia pernah bilang bahwa hanya diambil oleh darah, hanya darah saja gitu ya. Padahal kita tahu kan kita mau meriksa tuh skin,
kulit Ih, ya, mau kulit lihat- aja mau lah, lihat kulit kita gua- gimana. Aku pikir tuh kulitnya akan dikerok gitu ya. Atau rambutnya dipotong Iya, dikit atau aja. rambutnya. Nah, Sehelai aja gitu. Oh ini sampelnya. aku gitu. berpikirnya sama seperti Gitu kirain. tapi ternyata diambilnya darah ya Kak ya. Iya, betul. Tapi itu Karena- valid ya Kak ya, karena kan bukan barang yang mau diperiksanya itu Iya. sesuai gitu kan dengan apa yang mau diperiksa gitu. Betul, sebetulnya di mana saja sama ya, karena yang kita analisis itu adalah DNA dan DNA itu ada di inti sel di seluruh tubuh kita betul, kemarin kita sebetulnya. Di sel darah. Betul kan? Oke, Jadi oke. kalau misalnya sebetulnya mau dikerok kulitnya pun masih bisa kita analisis DNA-nya. Cuman kan itu lebih sulit ya. Emang mau dikerok-kerok iya, kulitnya. Iya. Kan sempat berpikir ya kan Masuk angin nih. Kita kan nggak Iya. masuk angin. roknya pakai koin ya kan. Sahabat Prodia kalau lagi masuk angin pakai koin tuh biasa kalau kita. Jadi di Prodia sendiri memang kita memutuskan menggunakan sampel darah itu karena memang mudah pengambilannya, juga sudah diambil oleh ahli, oleh flebotomis ahli di setiap cabang gitu. Dan kandungan DNA-nya pun akan sama, yang di darah, yang di rambut ataupun yang di kulit gitu. Jadi lebih enak, lebih gampang Betul. gitu ya. Dan kita nggak yang ribet. Iya nggak sih? Dan akurasinya juga sangat tinggi dari sampel darah. Itu yang penting. Nah, akurasinya. penting. Akurasi informasi pemeriksaannya. Ya jelas penting banget. Nah kalau itu siapa aja nih Kak? Apakah aku sama Bang Tul boleh? Ataukah harus perempuan, harus orang tua, harus anak-anak? Iya iya. Jadi untuk siapa sajakah yang dapat memeriksakan pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomics, itu jawabannya adalah semua orang bisa. Semua orang. Semua orang Semua bisa, termasuk saya, termasuk Mas Gan, Bang Tul, Oke. kita semua bisa. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan pemeriksaan genomik yang terkait dengan data genomik seseorang. Betul. Maka dari itu kita menyediakan informed consent yang harus ditandatangani oleh pasien yang menyatakan bahwa baik datanya, data genomicsnya dapat dilihat oleh Prodia. Nah, maka dari itu karena adanya informed consent memang yang direkomendasikan adalah yang usia 18 tahun ke atas. Oke. Dengan asumsi sudah mengerti untuk membaca informed consent dan menyetujuinya. Tapi kalaupun misalnya ada di bawah 18 tahun itu tidak masalah, secara teknis kita tetap bisa analisis, akan tetapi informed consent-nya harus ditandatangani oleh orang tua. Seperti itu. Tapi kalau itu hanya secara hukum ya. Betul. Kalau secara hasilnya pun sebenarnya sama aja kan ya. Hasilnya sama aja dan bisa perempuan, laki-laki nanti hasilnya akan berbeda sesuai gender, tapi nanti sama isiannya, section-sectionnya akan sama, manfaatnya juga akan sama. Jadi sebetulnya sangat-sangat penting gitu ya untuk Worth it melakukan banget pemeriksaan ya. ini. Gimana nih, Bang Tul sama Mas Gan udah tertarik belum? Kalau aku nih tertarik banget. Itu tuh kan tahu nih bisa mengetahui dari kulit kita seperti apa, rambut kita bagaimana, dan juga nutrisi dari keduanya loh, kulit dan juga rambut. Jadi nggak sembarangan kita membeli produk kecantikan ataupun produk untuk diri kita sendiri itu yang Betul. salah gitu. Kalau Bang Tul gimana nih? Aku Kayaknya ragu. Kalau dia masih kayak ragu gitu kan. kebanyakan ragu ya. Iya. Karena nih aku laki-laki. Biasanya Aku juga Bang. Siap. Aku juga nih, Iya aku sih. juga. Tapi kalau buat yang kaum laki-laki nih, pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomic ini worth it gak sih, Agia? Oh iya, tentu saja worth it. Kenapa? Karena pemeriksaan ini itu bisa kita gunakan sebagai pedoman. Pemeriksaannya hanya 1 kali seumur hidup, tapi hasilnya bisa digunakan seumur hidup. Dari sekarang sampai Bang Tul nanti dewasa, sampai nanti tua, itu masih berlaku. DNA-nya masih sama. Nanti produk-produknya juga masih sama. Jadi kayak berinvestasi gitu. Sekali istilahnya. seumur hidup dan Betul. adalah investasi buat kita. Masa depan. Iya, Ya kan sebenarnya masa masa depan depan. sih, investasi masa Betul, depan. betul. Nggak hanya investasi dalam bentuk uang atau yang Betul. lainnya, tapi investasi kesehatan itu juga penting teman-teman Penting. sahabat Prodia. Seperti itu. Bener juga. Maka dari itu kalau yang pengen melakukan pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomics ini bisa di mana aja nih kami-kami nih kalau mau melakukan pemeriksaan? Ya, jadi untuk lokasinya atau di mana saja bisa melakukan pemeriksaan ini adalah jawabannya di seluruh cabang Prodia di seluruh Indonesia. Bisa menerima sampel untuk pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomics. Dan kalau di seluruh cabang Prodia di seluruh Indonesia nih, berarti bisa juga dong Kak menggunakan Prodia Mobile. Tentu saja. Always in your hand. Just one click. Itu betul ya. Oh, oke.
Sangat menarik nggak sih kalau kita hari ini berbicara tentang yang sebenarnya sangat simple gitu ya, rambut, kulit, nutrisinya juga gitu. Ternyata manfaatnya dan juga efeknya pun sangat banyak gitu, nggak cuma efek rontok dan yang lainnya, dan juga bisa ke nutrisinya juga gitu kan. Well, kita kayaknya udah sangat paham nih ya kan. Iya. Bang Tul gimana sendiri kalau Bang Tul? Cukup paham. Cukup paham. Cukup paham. Nah, thank you banget Kak Gia ya udah bisa hadir Thank you gitu banget. kan. Thank Kita you dikasih banget, Kak apa sih? Dikasih ilmu. Lagi-lagi yang baik. good insights dan new insights. Nah, Buat kita dan juga sahabat Prodia. betul sekali. Wah, luar biasa. Thank you ya Kak ya. Oke, Jangan terima kasih lupa banyak. nanti datang lagi Kak. Oke, Dikasih info-infonya. siap. Oke, buat sahabat Prodia, nantikan di episode berikutnya kita di sini akan kembali mengupas tuntas lagi informasi-informasi kesehatan yang jauh lebih menarik. Kemarin kita sudah bahas apa Mas Gan? Nutrigenomics. Nutrigenomic ya. Hari ini kita udah kupas tuntas tentang skin and hair genomics. Nah, apalagi menarik di episode berikutnya? Tentu saja nantikan episode berikutnya di Prodia Podcast. Iya. Dan untuk informasi yang lebih lanjut, sahabat Prodia bisa melalui website Prodia di www.prodia.co.id dan sosial media Prodia, salah satunya Instagram @prodia_lab. Dan juga apabila sahabat Prodia dan pendengar Prodia Podcast ingin ada masukan, saran, ataupun kayaknya menarik nih kalau di Mau Prodia bahas Podcast gitu ya. bahas apa gitu kan. Sesuatu atau topik-topik yang lagi hangat tentang kesehatan bisa disampaikan via DM Instagram Prodia di @prodia_lab. Atau mau juga nih sahabat Prodia ngobrol dengan Tania nih, bisa melalui chatbot Prodia di Line, Facebook Messenger, ataupun di Telegram. Dan tentunya bisa juga melalui email di info@prodia.co.id. Dan yang paling terakhir, sahabat Prodia juga bisa melakukan telepon ke kontak Prodia di 150830. Oke Bang Tul, Oke. ternyata udah di akhir ya kita ya. Kita sudah berada di ujung episode. Oke. Terima kasih buat sahabat Prodia dan pendengar Prodia Podcast. Sampai jumpa lagi di Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle.